Halo, selamat pagi teman-teman seperjuangan sama driver online seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Salam sehat, tetap semangat. Ya, kali ini hari Selasa, tanggal 22 Agustus. Ya, jam 7.45 saya baru aja online, Grab dan Gokar tentunya. Nah, dalam video ini saya mau mengomentari tentang Gokar dulu ya. Bagaimana sistemnya Gokar itu yang amburadul. Oke, saya hari ini cek aplikasi Gokar. Nih. Ini guys sudah on. Saya cek dulu ini. Saya cek. Nih. Tiba-tiba Gokar hematnya hilang guys. Hari ini guys. Selasa jam 7.46. Gokar hematnya hilang, hanya menyisakan Gokar biasa, GoSend instan, Gokar Send. Padahal kemarin Senin masih ada. Tapi anehnya ada orderan masuk hemat ya. Nanti kita tunggu ya, ada masuk hemat. Padahal di sini hematnya nggak ada sama sekali guys. Nanti saya buktikan ya. Sementara kita nunggu, saya manual ya ini ya. Ini saya manual biar nggak langsung dapat ya, karena ogah siapa juga yang mau hemat. Saya rasa driver manapun tidak ada yang mau tarif hemat. Nanti kita buktikan guys. Kita buktikan biar kalian juga ngeliat bagaimana bobroknya sistem Gojek, anehnya sistem Gojek. Gokar hemat hilang tapi ada orderan hemat masuk. Sungguh tidak masuk di akal. Jadi ini pesan bagi aplikator Gojek khususnya. Tolong bener-bener diperhatikan masalah ini, masalah aplikasi, masalah sistem, terutama hemat ya. Saya tekankan tidak ada driver yang mau ngambil orderan hemat. Itu saja intinya. Dimanapun drivernya, siapapun, di kota manapun, tarifnya berapapun, tidak ada yang mau ngambil Gokar hemat. Karena apa ya, teman-teman sudah tahu sendirilah tarifnya seperti apa. Tarifnya murah banget, di bawah rata-rata, di bawah kelayakan. Dan penjemputannya jauh banget, bisa sampai 6 kilo, 7 kilo ya. Itu yang terjadi di lapangan guys ya. Dan akibatnya apa? Seperti itu juga merugikan aplikator sendiri. Aplikator membuat kebijakan Gokar hemat tentunya untuk menyaingi aplikator-aplikator yang lain ya, dengan tarif yang murah. Tapi kesalahannya adalah konsumen memang senang dengan tarif murah, tapi ujungnya malah terlantar karena driver tidak ada yang mau ngangkut atau mau ngambil karena tarifnya terlalu murah dan penjemputnya jauh banget. Nah, itu menjadi bumerang bagi aplikator sendiri. Akhirnya konsumen terlantar karena tidak ada driver yang mau ngambil. Akhirnya konsumen lari ke aplikator lain, ke aplikasi lain. Nah, itu harap diperhatikan ya aplikator ya. Jadi keadaan di lapangan seperti itu. Dan mayoritas penumpang hemat yang pernah saya bawa itu mengeluhkan demikian. Pak, kok Gokar hemat itu jemputannya jauh ya Pak, lokasinya Pak, titiknya mobil jauh banget, dan pasti waktunya lama, bisa sampai 15-20 menit bahkan 30 menit. Itu untuk konsumen yang ngejar efisiensi waktu, sungguh pasti ditolak. Kalau ditolak sebelum kita berangkat sih nggak masalah, di cancel ya sebelum kita gerak. Tapi kalau kita di cancel di tengah perjalanan waktu penjemputan, kita sangat dirugikan. Dan itu seringkali yang terjadi. Dan konsumen coba terus nyari hemat, nggak ada driver yang mau ngambil. Akhirnya konsumen lari ke sebelah. Boro-boro lari ke reguler. Karena reguler bagi mereka itu lebih mahal. Karena tidak semua aplikasi itu promonya sama. Kadang ada yang murah yang reguler, kadang ada hemat lebih mahal. Saya pernah cek teman-teman dari berbagai HP. Saya buka aplikasi Gojek penumpang, itu saya lihat promonya beda-beda. Yang HP satunya reguler lebih murah, HP satunya yang hemat malah lebih mahal. Jadi bagi setiap akun penumpang itu tidak sama. Ada yang murah regulernya, ada yang murah hematnya. Jadi tidak beragam. Nah, kalau penumpang yang murah aplikasinya hemat, mereka nggak mau pakai reguler karena jaraknya selisihnya banyak, mendingan pakai aplikasi lain. Saya pikir begitu. Nah, untuk mencegah seperti itu, tolonglah aplikator dengarkan keluhan para mitra ini, karena ini ujung tombak kalian nih mitra nih. Kalau penumpang akhirnya itu terlantar, tidak ada yang ngambil orderannya, itu kan malah nanti mereka lari ke aplikasi lain, ya kan?
karena sungguh tidak manusiawi ya. Orderannya hemat itu. Saya bicara di kota saya sendiri aja lah, dimana tarif terendah itu 9.600. Bayangkan guys, 9.600. Iya kalau jemputannya deket-deket ya, jemputnya bisa 6 kilo guys. Contoh saya di rumah di daerah Keraton ya, penjemputan itu bisa di daerah Ngodo guys, Ngodo Jalan Imogiri. Bayangkan dengan tarif 9.600 atau 10.000. Saya tahu bahwa semua driver nggak apa namanya, nggak mau mengaktifkan hemat. Pertama itu dimatikan hematnya, kedua disortir guys. Ya seperti saya akhir-akhir ini juga sortir akhirnya, karena kalau hematnya tak matiin itu regulernya sama sekali nggak bunyi. Sebagian besar seperti itu keadaan driver-drivernya. Jadi kalau hematnya dimatikan, regulernya sama sekali nggak bunyi, paling bunyi sekali 2 kali doang. Nah, tapi begitu hematnya dinyalakan langsung gacor. Tapi tarifnya ya ampun, nggak ada yang bagus guys. Sesudah itu penjemputannya jauh banget, bisa sampai 6 kiloan. Saya ngalami sendiri. Nah ini saya mau membuktikan, teman-teman sudah lihat tadi di depan bahwa hematnya sudah nggak ada. Tapi tadi sebelum saya videokan ini, itu ada orderan hemat masuk 2 kali. Jadi ini sudah apa ya, sudah ada orderan masuk sebenarnya. Tapi tarifnya kecil, tak lewatin guys. Dan seperti itu ya. Nah, jadi untuk aplikator mohon ini dipertimbangkan atau dihapus sajalah, diganti dengan promo lainnya. Nggak usah sok-sokan apa namanya menyaingi aplikator lain dengan perang tarif. Lah aplikator lain kayak si Maxim InDriver itu murah karena mereka potongannya kecil guys. Ya, itu perlu kalian sadar aplikator. Kalau Gojek mau murah seperti mereka, ya caranya bukan seperti ini, tapi potongannya kalian dipangkas biar tarifnya bisa menyesuaikan juga. Lah ini kan yang terjadi, sudah tarifnya murah tapi potongannya juga gede. Jadi yang diterima driver semakin sedikit guys. Kalau InDrive dan Maxim kan potongannya memang kecil, ya wajar mereka tarifnya murah. No problem, is okay, saya setuju, nggak masalah. Ini yang saya sesalkan si Gojek nih, membuat tarif hemat tapi potongannya normal. Nah kalau si Grab itu ada hematnya memang, tapi dia nggak mengurangi pendapatan driver. Jadi antara reguler dan hemat, Grab itu sama. Tarifnya terendah 10.400. Kalau di Jogja ya, di kota lain mungkin 12 ribuan. Di Jogja Grab hemat sama reguler itu terendah 10.400 ya, 10.400 di Jogja. Jadi memang potongannya yang dikurangi kalau Grab. Jadi nggak mengurangi pendapatan driver. Nah ini si Gojek ini, kalau reguler kan 10.400 nih, hematnya terendah 9.600 di Jogja. Akan berarti ada pengurangan nih, pendapatan driver jadi lebih kecil. Nah itu bedanya itu guys. Makanya saya selalu menekankan hematnya si Gojek ini sungguh tidak manusiawi. Masih mendingan Grab. Grab itu tidak mengurangi pendapatan driver. Si Paman sendiri juga sudah menjelaskan kalau pendapatan driver itu tidak berkurang karena adanya GrabCar hemat ya. Nah tapi kalau si Gojek ini bener-bener mengurangi guys. Oke, jadi teman-teman juga harap paham keadaannya seperti ini. Banyak yang mengalami setelah lahirnya hemat itu orderan jadi anyep. Tapi untuk akun-akun lama ya, akun-akun senior yang pertama kali, yang mobilnya bukan LCGC itu masih lancar-lancar saja regulernya. Saya punya temen soalnya yang sehari masih bisa tembus 300-400 ribu reguler untuk Jogja ya. Itu nggak ada hematnya, mobilnya Avanza. Jadi tapi akunnya akun lama, akun pertama kali ya di Jogja tahun 2017-an. Nah ini teman-teman buktinya. Ini kan Gokar hemat teman-teman. Tuh 11.000, ini penjemputannya di jauh loh. Ini logonya kan hemat. Nah padahal sudah teman-teman saksikan sendiri ya guys. Teman-teman sudah saksikan sendiri dari awal tadi. Ini hematnya nggak ada, ya kan? Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Hari ini pagi ini jam 7.55 sengaja saya buat video ini supaya teman-teman juga tahu, menyaksikan sendiri. Banyak saksinya, banyak yang mengalami. Ini hematnya sudah hilang per pagi ini, tapi masih ada orderan hemat yang masuk. Itu bagaimana Gojek? Tolong klarifikasinya dari sistem. Ini secara hitam di atas putih, nggak ada loh ini di aplikasi hemat saya. Ya, saya cuma mau menyampaikan itu saja. Walaupun toh mungkin regulernya ini masih anyep, tapi saya mau bicara
mau ngomong ini nggak ada hematnya, tapi ada orderan hemat yang masuk guys. Hai aplikator, tolong benahi sistem kalian ya. Nanti saya buktikan lagi bahwa ada orderan hemat yang masuk lagi. Soalnya tadi sebelum ini sudah ada guys, sebelum saya videokan itu sudah ada masuk 2 hemat ya. Jadi begitu, ini nggak ada hematnya, sudah hilang. Hilangnya nggak tahu disembunyikan atau memang hilang, tapi nyatanya ada hemat masuk realitanya ya. Nanti saya videokan lagi. Dan kalau misalnya ini kesengajaan dari aplikator dalam memaksa mitranya untuk melakukan orderan hemat, itu namanya pemaksaan ya guys. Aplikator dengan sengaja memanipulasi sendiri ya, menghilangkan menu hemat di driver, tapi orderan hemat masih ada. Ini sebenarnya juga nggak boleh, bisa dilaporkan ini kalau begini ketidakadilan ke yayasan ya yang berwenang lah. Pemerintah harusnya menanggapi masalah ini. Ini masalah serius guys, bukan masalah angin lalu yang nggak perlu ditanggapi. Ini masalah serius guys, ini masalah serius karena menyangkut pekerjaan, menyangkut penghidupan orang, banyak orang ya. Kalau aplikator dengan seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri memainkan menu-menu, menghilangkan menu, menambahkan menu tanpa persetujuan driver, nah itu pemaksaan namanya ya. Contohnya ini, nanti saya buktikan lagi kalau ada orderan masuk Gokar Hemat. Saya nggak tahu ini hematnya disembunyikan dari menu biar terkamuflase. Nah, tapi toh tetap ada yang masuk hematnya. Gila, nggak beres nih aplikator. Dan perlu diketahui teman-teman, kemarin Senin juga, kalau kemarin Senin kan hematnya masih ada. Nah, saya terpaksa sortir nih hematnya, karena kalau hanya reguler saja itu sama sekali nggak bunyi teman-teman, sama sekali nggak bunyi. Sudah saya buktikan berhari-hari. Bukan karena histori saya itu banyakkan hemat. Saya sudah jelaskan di video kemarin bahwa semenjak adanya hemat itu, saya nggak pernah nyalain hemat mas bro. Sampai ketemu pada suatu hari, satu hari itu nggak bunyi sama sekali akun saya. Hari berikutnya tak nyalakan hematnya, baru bunyi. Berarti ada something wrong, yang tidak beres ya, seperti itu. Jadi kejadiannya seperti itu guys. Jadi bukan karena saya senang ngangkutin hemat. Siapa juga yang senang ngangkutin hemat? Dari sejak hemat ada, itu saya nggak pernah nyalakan mode hemat, tak matikan terus guys. Regulernya masih lancar. Sampai pada suatu hari nggak bunyi sama sekali guys, nggak nyala sekali. Hari berikutnya baru saya nyalakan hematnya, langsung bunyi. Makanya istilah hemat itu bagi konsumen menyenangkan, bagi driver itu sangat merugikan ya. Ya manusiawi, kalau saya sebagai konsumen sih ya tetap milih yang lebih murah. Tetap iya sih, naluri ekonomi itu seperti itu. Kalau ada yang lebih murah ngapain kita pilih yang mahal, kan gitu ya. Tapi aspek lain juga harus dipikirkan aplikator dong. Jangan hanya mementingkan konsumen tapi merugikan orang lain, kan sepertinya seperti itu yang dirasakan driver kan itu. Konsumen seneng tapi driver cemberut terus. Tahu nggak, kalau bawa penumpang hemat itu bawaannya cuma emosi. Bener, sudah jemputannya jauh, tarifnya murah, penumpangnya minta buru-buru, atau enggak kalau di tengah jalan di cancel, itu bawaannya cuma emosi kalau bawa penumpang hemat tuh. Yang saya rasakan seperti itu. Jelas, sama sekali nggak ada happy-happynya. Nih, komentar teman-teman yang pengalaman bawa hemat di mobil itu bawaannya cuma emosi. Komentar ya.